Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan MPM 23758011 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya ingin mengerjakan lab 927. Lab 927 yaitu recommend remediation based on findings. Jadi dalam praktikum ini tahap yang sangat krusial setelah melakukan penetration testing adalah menganalisis temuan kerentanan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Nah, pada lab ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memberikan solusi mitigasi terhadap kerentanan yang ditemukan pada server dan vulnerable web application dengan menggunakan tools seperti Nikto dan GVM. Proses ini mencerminkan kondisi nyata dalam dunia cybersecurity di mana seorang ethical hacker tidak hanya mencari kerentanan, tetapi juga harus mampu memberikan panduan yang jelas dan actionable kepada klien untuk memperbarui masalah keamanan yang ditemukan. Tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memprioritaskan kerentanan, lalu yang kedua melakukan riset dan rekomendasi strategis mitigasi. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke pelaksanaan praktik. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan scanning cepat terhadap server di VWA menggunakan tool Nikto. Nikto adalah web vulnerability scanner yang sangat populer dalam komunitas ethical hacker karena kemampuannya mendeteksi berbagai jenis kerentanan web dengan cepat. Oke, pertama kita buka dulu kalinya. Oke, kita tunggu. Lalu buka terminal. Kita ketikkan Nikto minha 10.66.13 info pentest HTM. Jadi minha di sini adalah untuk menentukan target host yang akan di-scan. Lalu min-o ini min-o parameter HTM menyimpan hasil scan ke dalam file HTML untuk memudahkan analisis. Nah, Nikto akan melakukan scanning terhadap berbagai aspek keamanan web server. Maaf, saya ulangi lagi. Nah, kita tunggu sampai scanningnya selesai ya. Nah, oke, di sini scanning sudah selesai. Jadi dia men-scanning konfigurasi server yang tidak aman, file dan direktori yang berpotensi berbahaya, kemudian versi software yang rentan, sama header HTTP yang tidak tepat. Nah, setelah proses scanning selesai, file pentest HTM berhasil dibuat dan berisi laporan detail mengenai kerentanan yang ditemukan. Nah, sebelum itu saya ingin mengambil
tangkapan layar terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, setelah itu di step 2 yaitu perform a detailed scan using GVM to further investigate the vulnerabilities. Untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, dilakukan scanning tambahan menggunakan GVM. Jadi GVM adalah platform vulnerability assessment yang lebih advance dibandingkan NICTO dan dapat memberikan informasi yang lebih detail mengenai setiap kerentanan. Nah, pertama kita start dulu sudo gvm start. Nah, biasanya di sini kita tunggu dulu, nanti akan terbuka Firefox, yaitu secara otomatis dan menampilkan dashboard dari GVM. Nah, oke, kita tunggu. Nah, di sini kita login sebagai admin dengan password kali. Sign in. Kemudian kita klik menu scan. Lalu kita pilih task. Nah, ini kita pilih task wizard. Lalu kita masukkan IP-nya yang ingin kita scan, yaitu 10.6.6.13. Nah, lalu kita klik start scan. Nah, ini dia lagi request. Nah, jadi proses scanning dengan GVM ini memerlukan beberapa menit tergantung pada kompleksitas target dan jumlah tes yang dijalankan. Status bar menunjukkan presentasi kemajuan scanning. Nah, di sini kita tunggu aja sampai dia selesai ya. Di sini scan-nya sudah selesai. Nah, setelah scanning GVM selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil scanning dan melakukan penelitian terhadap setiap kerentanan yang ditemukan. Kita pergi ke menu scan, lalu reports.
Nah, kita klik pada entry tanggal dan waktu task terakhir, yaitu yang ini. Oke, ambil screenshot. Oke, kemudian untuk setiap kerentanan yang ditemukan, dilakukan klik pada nama vulnerability untuk melihat informasi detail mengenai risiko yang terkait. Oke, ini scan report, klik result, respond associated with the vulnerability. Oke. Kita lihat resultnya. Di sini terlihat ya, ada low, medium sampai high. Nah, di sini yang tinggi ada 10, kemudian di sini medium, yang ini ada yang low gitu. Setelah itu file pentest.htm yang dibuat oleh Nikto juga dibuka untuk cross reference dan validasi temuan. Tadi namanya HTM cat pentest HTM. Ini oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Oke. Sebentar, saya izin untuk mengambil gambar. Oke. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari berbagai sumber internet dan dokumentasi keamanan, kita akan tulis tabel lengkap vulnerability yang ditemukan beserta prioritas mitigasinya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat tabelnya. Jadi priority-nya misalkan vulnerability-nya ada anti-click jacking X frame option header is not present. Priority-nya 2, impact-nya potential cloud enable click jacking attacks, dia medium. Lalu 3, yaitu the X content type option header is not set, might cause browser to transform non executable content into executable content. Nah, ini severity-nya low. Nah, terus untuk directory indexing found itu priority 2 dengan impact contact listing of directory is possible revealing potentially sensitive information. Severity-nya medium. Kemudian
priority 1 dengan vulnerability-nya operation system end of life, impact-nya not receiving security update dengan severity medium. Lalu ada missing HTTP only cookie dengan priority 2 dan impact-nya missing HTTP only cookie attribute. Allow a cookie to be set by JavaScript which can allow session ejecting, severity-nya medium. Kemudian yang ini vulnerability-nya clear text transmission of sensitive information via HTTP, priority 1, impact-nya attacker can eavesdrop or man in the middle attack dengan severity medium. Kemudian TCP timestamp dengan priority 3, impact-nya uptime of the remote host can be compute dengan severity low. Lalu ada ICMP timestamp reply information disclosure, priority-nya 3, impact-nya could be used to exploit weak time based services dengan severity low. Oke. Jadi priority 1 itu kerentanan yang harus diperbaiki segera karena memiliki resiko yang tinggi kayak yang ini. Nah, kemudian priority 2, kerentanan yang perlu diperbaiki namun memiliki kemungkinan atau kesulitan eksploitasi yang lebih rendah. Lalu priority 3, kerentanan dengan resiko rendah dan kemungkinan kecil untuk dieksploitasi. Nah, di part 2 di sini adalah research and recommend mitigation strategy. Bagian kedua dari lab ini fokus pada penelitian dan pemberian rekomendasi strategi mitigasi untuk setiap kerentanan yang ditemukan. Nah, dalam dunia cyber security profesional, kemampuan memberikan solusi yang actionable dan praktis sangat penting untuk membantu organisasi meningkatkan postur keamanannya. Lalu di sini ada pertanyaan, what is your suggest fix for the operating system end of life vulnerability? Jadi caranya dengan update to correct support version of the operation system and plan a means of keeping the OS up to date in the future. Jadi sistem operasi yang sudah end of life tidak lagi menerima patch keamanan dari vendor, sehingga kerentanan baru yang ditemukan tidak akan diperbaiki. Nah, ini merupakan risiko keamanan yang sangat tinggi karena attacker dapat mengeksploitasi kerentanan yang sudah diketahui publik tanpa ada perlindungan dari sistem. Lalu untuk pertanyaan kedua, what is your suggested fix for the directory indexing found vulnerability? Add a blank index page in each web accessible directory or disable the feature in the web server configuration file. Jadi, directory indexing memungkinkan penyerang untuk melihat daftar file dan directory pada web server yang dapat mengungkap informasi sensitif tentang struktur aplikasi, file backup, atau data konfigurasi dengan menambahkan file index kosong atau menonaktifkan fitur ini. Risiko information disclosure dapat diminimalisir. Kemudian, what is your suggested fix for the clear text transmission of sensitive information via HTTP vulnerability? Use encryption protocols such as SSL or TLS or HTTPS to ensure data is encrypted in transit. Jadi transmisi data sensitif melalui HTTP tanpa enkripsi memungkinkan penyerang yang berada di jalur komunikasi untuk melakukan eavesdropping atau man in the middle attack. Implementasi HTTPS dengan sertifikat SSL atau TLS yang valid akan mengenkripsi semua komunikasi antara klien dan server. Lalu next question, what is your suggested fix for the mission HTTP only cookie attribute vulnerability? Tag cookies with the HTTP only flag which tell the browser that this particular cookie should only be
access by the server. Cookie yang tidak memiliki flag HTTP only dapat diakses oleh JavaScript, yang membuka kemungkinan session hijacking melalui XSS cross-site scripting attack dengan mengaktifkan HTTP only flag. Jadi cookie hanya dapat diakses oleh server dan tidak dapat dibaca oleh script client side. Pertanyaan terakhir, what is your suggested fix for the anti-clickjacking X-frame option header is not present vulnerability? Send the proper X-frame option in HTTP response headers that instruct the browser to not allow framing from other domains. Employ defensive code in the UI to ensure that the current frame is the most top level window. Jadi tanpa header X-frame option, website dapat di-embed dalam iframe oleh situs malicious, memungkinkan clickjacking attack di mana user dikecoh untuk melakukan aksi yang tidak diinginkan. Header ini memberitahu browser untuk mengizinkan website di-frame oleh domain lain. Why is important to use multiple method to find vulnerability and misconfiguration in web server? Setiap tool vulnerability scanning memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Nikto misalnya sangat baik dalam mendeteksi kerentanan web server dan konfigurasi yang tidak aman. Sementara GVM memiliki database vulnerability yang lebih komprehensif dan dapat melakukan assessment yang lebih mendalam dengan menggunakan multiple tools. Yang pertama, coverage yang lebih luas. Setiap tool memiliki signature dan metodologi deteksi yang berbeda. Lalu ada validasi hasil. Ada validasi hasil, temuan dari satu tool dapat diverifikasi dengan tool lain. Lalu mengurangi false positive atau cross validation membantu mengidentifikasi hasil yang benar-benar valid. Lalu perspektif yang berbeda, setiap tool memungkinkan melihat sistem dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi praktek lab ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses assessment vulnerability dan pemberian rekomendasi mitigasi dalam konteks ethical hacking. Jadi ada beberapa poin yang penting. Pentingnya multiple tools, memprioritaskan yang tepat, lalu actionable recommendation, dan keamanan adalah proses yang berkelanjutan bukan hasil. Jadi regular scanning dan assessment diperlukan untuk mempertahankan postur keamanan yang baik. Jadi melalui lab ini, kemampuan dalam menganalisis vulnerability dan memberikan solusi yang praktis telah berkembang, yang merupakan skill esensial bagi seorang ethical hacker profesional. Oke, cukup sekian video saya mengerjakan lab 927, yaitu remediation based on findings. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.